Semoga pandemi ini cepat berlalu karena ini ada hubungannya sama semangat kita bersama. Semakin cepat pandemi ini berlalu, semangat kita akan kembali dan insya Allah rezeki-rezeki yang udah selama ini hilang akan muncul kembali ya. Dan itu sangat penting buat kami-kami dan keluarga masing-masing. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Mas Pon Novia Saputra. Satria. Oke, data salah nih. Data salah. Host yang nulis skrip nih. Tanggung jawab. Tapi yang nyari nama saya. Oh gitu, siap. Oke, baik. CEO Dimensi. Ya. Sebuah event organizer yang luar biasa di Makassar. Tapi belum pernah mengundang saya MC. Dan juga justru awalnya sebagai pemilik sound system, Om ya? Iya, dulu sebelum Dimensi saya ini ada buat rental sound system 52 Musik Makassar. Di Makassar? Di Makassar, ya. Sejak tahun kapan itu? Saya mulai tahun 1998 ya. Oke, saya belum lahir itu. Oh, kelahiran tahun berapa? Enggak, udah lahir. Udah masuk SMA tahun itu. Iya. Iya. Kemudian bergelut sebagai penyewaan rental audio. Iya, rental audio pada saat itu sistem itu. 98 sampai 2009 ya. 2009. Ya, 2009. Dan beralih menjadi seorang IO. Masa-masa akhir di rental itu udah buat Dimensi. Oh, untuk Dimensi. Iya, 2009 saya stop di rental. 2005 itu sebelumnya udah buat Dimensi. 2005 sudah buat Dimensi, berarti 4 tahun berjalan seiringan gitu kan ya. Hanya awal buat Dimensi kan karena saya punya rental, itu saya lebih banyak di belakang sebagai komisaris. Sebagai komisaris. Karena nggak enak sama temen IO lain kan. Yes, betul. Ya. Berarti nggak nongol gitu ya. Iya, betul. Terus pada saat 2009 untuk berhenti ataupun turning point-nya tiba-tiba menjadi IO, itu kenapa tuh? Apa yang menggerakkan? Apa karena memang tidak bisa mengurusi dua-duanya lagi? Sebenarnya lebih ke tantangan ya. Jadi kalau dunia rental itu kan nggak terlalu banyak yang kita urusi. Sementara kalau untuk IO itu banyak banget ngurusin sound system, multimedia, talent dan segala macam. Dan lebih puas dalam explore kreasi-kreasi. Oke. Itu sih awalnya sampai kenapa harus buka Dimensi. Ya, saya buka Dimensi itu bersama 3 teman ya awalnya. Jadi ada bawa sekarang udah buat brand sendiri di manajemen. Terus ada Mas Budi sendiri masih tetap sama Dimensi. Ada Acak juga dan saya sendiri. Kita berempat buat Dimensi ya di 2005. Berarti bisa dikatakan bahwa Dimensi melahirkan generasi berikutnya gitu ya? Oh iya, udah ada beberapa. Jadi kayak mirip kayak beberapa company lain yang pada akhirnya mantan anggota buat perusahaan-perusahaan sendiri. Ya, Dimensi. Siapa yang tidak kenal di Kota Makassar, bahkan kota-kota besar di Indonesia? Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Saya pas tahu ini Mas Pon. Serius pas mau datang di studio kita yang kecil ini, yang sederhana ini, datang tiba-tiba kita dikoreksi sana sini, baiklah. Jadi gini sebenarnya, saya sendiri nggak terbiasa menghadiri atau datang dalam sebuah acara di mana saya harus speak ya, bicara gitu. Saya lebih banyak menjadi man behind the gun. Yes. Tapi ini karena anak-anak milenial yang memanggil, rasanya sih saya harus menyupport. Karena memang dari dulu saya di 52 maupun di Dimensi sebenarnya salah satu tujuannya adalah menyupport gimana anak-anak muda ini lebih bisa terarah secara positif ya. Yes. Seperti itu. Dari Cendrawasih tadi ya. Dari Jalan Cendrawasih menuju Kota Maros lumayan jauh, sejam. Ya. Menempuh perjalanan seperti itu, di pikirannya mungkin jauh banget ini, kurang ajar banget ini, kok jauh banget, tapi ternyata memang punya niat besar untuk bisa berbagi. Untuk anak milenial mau ke Jayapura juga nggak masalah. Ya, baik, pada saat di belakang panggung mengurusi banyak hal-hal yang harus diurusin pada saat itu, termasuk talent, kru dan sebagainya. Termasuk orang yang galak nggak sih, Mas Pon?
Tergantung. Berarti pernah galak nih? Jadi kalau menurut ini gosip jalanan ya, Yes. saya dengar-dengar katanya bagi orang yang pernah kerja di 52, di Dimensi, untuk yang kategori menurut saya yang agak-agak tanda kutip kurang bisa mengikuti arahan mungkin masuk ke kategori galak. Masuk. Tapi bagi yang bisa mengikuti aman-aman aja, santai katanya. Oke. Jadi nanti Sigal bisa nyari tahu juga yang sebenarnya kayak gimana. Saya bisa tahu kok setelah diundang MC sebentar. Iya, siap. Oke, baik. Dan sekarang bergelut di dunia IO dan di tengah pandemi pasti banyak efek, banyak impact berarti, dampak besar ke. Iya, luar biasa. Jadi kita di beberapa klien kan akhirnya apa yang udah terschedule ada sekitar 20-an event itu di antara Maret sampai Mei 2020. Itu semua pada cancel. Cancel atau postpone? Ya harusnya sih postpone, hanya karena pandemik yang berkepanjangan akhirnya kita lebih menyebutnya cancel. Jadi kita ada perusahaan rokok juga, kebetulan Dimensi megang Sulawesi 2 itu Manado, Ternate, Ambon, Sorong dan Jayapura. Itu semua pada cancel. Padahal itu secara billing ya lumayan banget. Ratusan juta ada? Ada. Miliar mungkin? Bisa jadi. Karena itu melibatkan artis nasional kan, setiap bintang tamunya. Jadi start kemarin tuh kita di kota Ternate dengan Andra and the Backbone. Selanjutnya di Ambon. Kita udah tiba di Ambon nih. Udah tiba di Ambon, udah setup. Stage rigging udah berdiri, barikade udah keliling, lighting sama audio. Itu sebentar lagi masuk. Tiba-tiba ada kabar dari Jakarta bahwasanya perusahaan rokok bersangkutan meminta semua event di postpone. Wow. Nah itu kebetulan yang di Ambon Anji ininya. Selanjutnya untuk Sorong sama Jayapura kemarin kita udah teken kontrak sebenarnya sama Padi Ribbon. Wow. Nah, itu belum termasuk yang Makassar ya. Ada beberapa launching produk dari yang tadi, perusahaan yang tadi ya. Yes. Itu ada beberapa yang ikut postpone. Postpone juga akhirnya. Iya. Dan itu secara billing tidak kecil. Nggak kecil. Tidak sedikit sama sekali. Dan itu pada saat diberitakan postpone, semua event-event akhirnya berdampak. Di pikiran Mas Pon pada saat itu gimana sih? Awalnya sih nggak berpikir seperti sekarang ya. Awalnya ini mungkin 1-2 bulan aja misalnya. Ternyata kesininya kita pun nggak tahu ini mau kapan nih mulai. Karena untuk pekerja seni, industri kreatif ini sangat luar biasa dampaknya. Di beberapa teman udah ada yang PHK segala macam. Wow. Jadi benar-benar pandemi ini susah, membuat kita apa ya bahasanya? Ya kalau mau bisa nangis lagi. Nangis aja. Biar nanti viewers kita makin bertambah. Silakan nangis aja. Ayo Mas Pon. Saya mohon. Ya, susah pokoknya. Susah digambarkan gitu ya. Susah diungkapkan karena memang berdampak bukan hanya kepada orang-orang di kantoran saja, tapi industri kreatif juga sangat berdampak besar. Iya, termasuk mungkin Sigal sebagai MC kan berasa berkurang jadwalnya. Cerita kita tidak jauh beda. Iya. Sekitar 20 event juga. Iya. Atau jangan-jangan event yang di cancel sama dengan event saya. Ya. Berbicara masalah artis tadi sempat disinggung ya. Iya. Pernah gak sih Mas Pon dapat talent yang luar biasa merepotkan? Tapi tetap harus dikerjakan karena sesuai prosedur. Iya, jadi sejujurnya tanpa nyebut artis bersangkutan ya, memang salah satu kesuksesan kita sebagai IO adalah memilih artis yang tepat untuk kegiatan klien kita. Karena di beberapa kegiatan klien kita kan butuh kerjasama ya. Misalnya salah satu foto bareng, testimoni segala macam. Nah ada di Indonesia nih, bahkan mungkin di dunia, ada beberapa yang tanda kutip kurang kooperatif untuk hal tersebut. Mungkin kalau urusan manggung aman-aman aja,
Tapi hal-hal lain kayak foto barang, testimoni segala macam, termasuk mungkin mengikuti keinginan klien ya. Misalnya press conference, meet and greet. Nah, ada beberapa artis tuh kalau kita salah milih itu bisa kacau. Di mana akhirnya sebagai IO kita yang disalahin. Iya, karena bingung in the middle gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya dari manajemen artisnya ada beberapa tuh. Saya yakin beberapa teman IO juga di Makassar bahkan di Indonesia ikut merasakan. Yes. Bingung antara klien atau ke si talent itu sendiri gitu ya. Iya, benar. Yang pasti sebagai IO kan pasti kita membela yang bayar ya. Iya. Di mana ada uang situlah bos kita gitu ya. Benar. Tapi kalau berbicara masalah itu ya Om ya. Nggak apa-apa ya sepanggil Om ya. Siap. Saya takutnya duduknya di pangku nih. Iya. Ya, tapi kalau berbicara masalah itu ya, masalah talent, kemudian ini mendatangkan talent yang luar biasa besar namanya. Ya. Bisa dikatakan bahwa IO juga sebagai promotor dong ya? Di sisi lain iya, benar. Hanya kan kalau kita bicara promotor itu masuk kategori event create. Jadi kalau dua bagian besar kita bagi dunia kreatif tuh. Kalau dari segi IO itu kan ada dua, event create dan event order. Kalau dimensi itu lebih banyak event order. Yes. Di mana beberapa ketentuan-ketentuan udah ditetapkan sama si klien. Ada yang kedua lagi adalah event create. Event create nih kadang kayak promotor, pengusaha pameran, kayak gitu-gitu. Kalau pengalamannya menghandle event di luar daerah ataupun luar kota? Yang paling berkesan mungkin karena hal yang tidak bisa dilupakan. Oh, yang paling berkesan. Yes. Jadi kebetulan kita nanganin Indonesia Timur ya, dimensi. Yang paling berkesan adalah saat kita nanganin event di Sorong. Di Sorong. Iya, karena kita udah deket sama Raja Ampat kan. Yes. Jadi teman-teman dari Makassar mau ke Raja Ampat lebih mahal, sementara kita sisa nyebrang sejam. Iya. Nah itu kita bisa melihat keindahan yang ada di di Kota Sorong, Raja Ampat. Di Raja Ampat. Ya. Mahalnya pada saat itu mahal banget gitu ya? Kalau dari Makassar ya itu paling enggak 15 juta kali ya. Wow. Sementara kalau kita di Sorong kan sisanya berang naik kapal feri udah nyampe. Oke. Jadi itu yang lumayan berkesan. Terus mungkin yang paling berkesan berikutnya adalah melakukan event di Kota Manado. Di Manado sendiri kan udah tahu makanannya mirip sama kita, suka yang pedas-pedas. Belum lagi wanitanya kan. Oke. Nah, itu berkesan banget. Ini perlu dibahas juga nih kan. Iya. Oke. Iya. Itu hal-hal yang berkesan pada saat di sana gitu ya. Wanita-wanita cantik, kemudian makanan-makanan yang berkuah dan pedas gitu kan, dan juga wanita yang berkuah. Oke. Baik. Kalau begitu, saya akan kita masih membahas masalah profesi yang digeluti sekarang dan juga berbicara tentang pendidikan pada saat di bangku sekolah dulu. Pernah bercita-cita jadi seorang IO nggak sih ataupun bekerja di industri kreatif? Jadi waktu ditanya waktu kita kecil ya, udah nggak mungkin jawabannya bahwa cita-citanya adalah IO, udah pasti. Nah kalau ditanya udah pernah ada pikiran enggak. Jadi saya benar-benar menjalani hidup itu bagaikan air yang mengalir aja. Oke. Tapi memang pekerjaan IO ini hobi yang dikerjakan dan hobi yang dibayar. Ya, hobi yang dibayar benar. Iya. Mahal pula. Alhamdulillah. Nggak boleh sombong ya? Iya, nggak boleh. Iya. Kemudian saya pengen tanya dong, berbicara masalah ini. Iya. Satu event besar tuh budget berapa dapatnya biasanya? Ada sih yang beberapa yang lumayan terdengar lumayan gede ya. Hanya mungkin kurang etis kalau saya nyebut billingnya, tapi lumayan lah. Nominalnya nggak bisa disebutin ya? Iya. Misalnya ada satu event dari salah satu provider ya, itu satu hari bisa ada 8 artis. Jadi udah kebayang ya. Yes. Udah kebayang. Wow. Dengan big stage ada 2. Saat itu kita ngerjain di salah satu mall di Makassar. Oke. Kalau mobil dinas bupati sudah bisa dapat dong? Mobil dinas bupati. Insya Allah, amin. Bisa dapat dalam satu event itu? Insya Allah.
Oke, beda deh, kita tutup, kita pindah ke IO. Tapi kalau sekarang susah ya karena masih di tengah pandemi gitu ya. Iya. Di tengah pandemi tapi ada digital, ada ini juga, Jadi virtual kalau juga. usaha lain di pandemi kan mereka dapat penurunan omset ya. Kalau IO bukan penurunan, hilang. Hilang, betul-betul. Omsetnya hilang. Omsetnya nggak ada sama sekali justru ya. Nggak ada. Tapi kesininya dia alhamdulillah ada beberapa project juga, tapi bukan event ya. Salah satunya adalah membantu salah satu VIP di Makassar membuat podcast juga. Membuat podcast juga? Iya. Akhirnya beralih ke podcast, hal-hal virtual. Hal-hal digital, virtual. Ya. Ada event virtual juga yang baru-baru saja dikerjakan mungkin? Sementara belum ada kalau dari kita. Saya tadi sebenarnya sebelum Mas Pon datang, saya bingung ini cari informasi tentang Mas Pon di mana gitu. Yeah. Akhirnya saya menelpon salah satu teman seprofesi. Iya. Dan siapakah dia? Udah ketahuan di benak Mas Pon, udah tahu. Yeah. Tadi sebenarnya pengen telepon. Jadi bisa ada waktu nggak malam ini? Wah, ada event sih kan nggak bisa. Padahal pengen kasih surprise. Berarti eventnya yang lagi ada di Imperial ya. Yeah. Kok sampai tahu jadwal gitu ya? Iya, karena di beberapa teman-teman ya lumayan deket, jadi satu hobi kebetulan. Termasuk main PS. Iya. Dan main bola. Iya. Iya, teman saya itu adalah Kak Bogel. Iya, benar. Betul ya, Bogel dari Prambors. Oke. Saya pengen nanya dong. Katanya Kak Bogel di salam. Iya. Kasih tahu sama Mas Pon. Kok nggak bisa ngalahin Mas Bogel? Itu hoax. Pembelaan dong. Jadi yang benar ya menang kalah. Itu statement satu arah ya. Perlu penjelasan dari arah yang lain. Katanya lagi nih mati kiri. Itu istilah apa lagi tuh? Itu mati kiri apa ya? Kalau saya tahu sih sebenarnya, tapi pengen Mas Pon aja langsung yang ngaku. Mati kiri. Kalau penyayang wanita, iya. Kalau mati kiri, enggak kayaknya. Oke. Yeah. Penyayang wanita. Yeah. Oke, baik. Iya. Melakukan hobi. Kita berbicara di luar pandemi ya, sebelum pandemi. Yeah. Melakukan hobi masih sempatkah ketika banyak pekerjaan yang numpuk? Karena yang kita tahu bersama bahwa sebenarnya event itu bukan hari itu saja pada saat sibuknya, tapi jauh hari sebelumnya, bahkan mungkin sebulan 2 bulan itu sudah banyak preparation yang harus dikerjakan. Masih sempat melakukan hobi? Jadi hobi itu sebenarnya masih ada hubungan dengan persiapan kita dalam bekerja ya. Dimana sebagai IO pressure itu kan lumayan, harus nyari ide-ide kreatif, belum lagi mengorganisasi sebuah event. Nah kalau tadi ditanyain apa masih bisa melakukan hobi, yes, karena hobi kebetulannya kayak main FIFA gitu, itu lebih salah satu cara buat saya pribadi untuk lebih relax. Jadi mungkin kalau idenya belum dapat ya udah kita main FIFA dulu deh. Yes. Nanti kalau udah relax mungkin dapat ininya. Dan di sela-sela kegiatan kadang luar kota kita bawa PS-nya. Bertanding sama salah satu, misalnya kayak Bogel. Kebetulan bareng ya ke Manado. Karena Bogel ini termasuk salah satu MC yang agak lumayan di event-event dimensi. Nah mungkin Sigal nanti kalau udah selesai pandemik mungkin bisa bergabung. Kenapa nggak dari kemarin ya? Kenapa setelah pandemi dia tawarin gitu? Jadi gini aja kalau kepengen ini ya, kalau event dimensi ya udah gaul aja, main ke kantor, kita main hobi. Kayak misalnya salah satu mungkin teman MC juga siapa? Pitra ya. Yes. Nah, Pitra tuh akhirnya karena keseringan main ya nggak jauh-jauh lah. Kalau kita nyusun proposal kan, Pit bisa bantu nggak? Sigal juga bisa gitu. Saya boleh satu pertanyaan nggak? Boleh. Jadi seorang MC di dimensi itu apakah badannya harus? Enggak. Karena aku kecil nih. Jadi kalau ngelihat ya, Bogel secara fisik ya. Yes. Bogel itu jauh dari tampan kan? Oh yes, bukan saya ngomong nih. Iya, jadi kita nggak ada persyaratan khusus secara fisik ya. Dia pendek, tinggi, gemuk, kurus. Kita lebih
sesuai kebutuhan. Jadi keterampilannya apa, cocoknya di event apa kayak gitu. Kalau misalnya kayak seorang Fitra, dia lebih banyak ngikutin kegiatan outboundnya Dimensi, misalnya ke Bulukumba, Pantai Bira segala macam. Mereka itu adalah MC panutan saya, Bogel, Fitra, mereka luar biasa. Iya. Sigal juga luar biasa ya. Oke, baiklah kalau begitu kita beralih ke games. Saya mengajak games boleh ya? Ya, boleh. Oke, jadi Mas Pon tinggal menjawab saja antara dua pilihan yang saya bacakan. Ya. Gamesnya gampang kok. Ya, tidak harus ke Manado terus manggil cewek untuk makan bubur Manado. Iya. Baik, pertanyaannya adalah tinggal di kampung atau tinggal di kota? Lebih pilih mana? Kota. Harus jawab satu ya? Harus jawab satu dong. Ya, kota. Lebih pilih di kota karena lebih banyak event di kota gitu ya. Udah ini apa ya, kebutuhan akan internet segala macam. Meskipun sebenarnya ada juga kebutuhan hidup di kampung kan, lebih segar udaranya, lebih rileks. Tapi punya kampung halaman dong? Makassar. Makassar? Iya. Lahir dan besar di Makassar? Lahir, besar, dan insya Allah meninggal di Makassar. Tapi logatnya lebih ke logat Jawa loh menurut saya. Apa karena lama di sana? Enggak, saya bapak ibu sebenarnya Jawa. Tapi saya sendiri kalau tanyain orang Makassar karena saya lahir besar di Makassar. Lahir besar di Makassar dan cintanya dan kebetulan nikah sama orang Makassar juga. Orang Makassar juga. Oke, berbicara masalah nikah nih. Istri cantik tidak bisa masak atau istri biasa yang siap yang bisa jago masak? Harusnya istri cantik dan bisa masak ya. Enggak, pilihannya cuma dua. Pilihan dua. Ya udah biar penting pintar masak. Kalau istri sekarang jago masak? Alhamdulillah cantik dan bisa masak. Wes, luar biasa lo kalau mau dapat cewek cantik. Iya. Jadi IO dulu, ya kan. Yang berikutnya adalah ke mall atau ke pantai pada saat liburan. Ke mall. Ke mall. Iya. Lebih pilih ke mall. Kenapa lama memikirkan? Saya kebetulan nggak bisa renang. Oke. Ke pantai bukan berarti harus renang dong? Iya benar, hanya kan nggak komplit ya. Iya sih. Nggak apa ya? Nggak puas rasanya kalau nggak nyentuh air ya. Meskipun sebenarnya saya tuh sebagai IO paling banyak ke pantai, hampir di seluruh Indonesia Timur pantai-pantai udah kita datengin. Oke, yang berikutnya adalah Zaskia Gotik atau Dewi Persik? Harus jawab deh. Zaskia Gotik. Lebih pilih mana? Dua-duanya cantik. Zaskia Gotik kali ya. Zaskia Gotik. Iya. Berarti lebih suka yang lebih tinggi gitu ya? Lebih berisi gitu. Berikutnya adalah suka dangdut pop dangdut atau pop? Lebih pilih mana nih? Pop. Lebih ke pop. Iya. Tapi kalau klien-klien kadang lebih meminta dangdut atau pop nih? Artis-artis dangdut atau pop? Lebih kebanyakan. Kalau kita main sesuai segmen ya. Jadi kalau kebetulan keluar daerah, klien-kliennya banyak yang lebih request lagu dangdut. Sementara kalau dalam kota lebih banyak pop. Disesuaikan dengan segmentasinya tersebut gitu ya. Ya. Oke. Berarti bisa nyanyi lagu pop dong. Saya belum pernah kedatangan tamu yang tidak pernah nyanyi. Jadi Mas Pon tolong jangan bikin saya gagal malam ini. Dan mungkin saya satu-satunya akan membuat Sigal gagal ya. Please, tolong jangan sampai saya berhenti di sini ya. Apa lagi ya? Oke. Lagu yang terakhir didengarkan apa? Pada saat berkendara? Lagu Indonesia Sigal aja yang pilih. Oke. Iya. Ayo bantu dong. Ayo dong. Padi apa ya? Dewa 19 deh, Dewa 19. Kangen. Itu lagi familiar banget tuh. Lagu familiar kayak gimana tuh? Coba. Ini malah mancing ke host ya. Enggak. Ini hostnya kan pasti hobi nyanyi. Jadi kebetulan saya cuman tagline saya cuman MC dan jago nyanyi itu. Enggak sombong banget ya hostnya. Baik, lupa juga saya. Semua kata rindumu semakin membuatku. Enggak, jangan disambung dong. Dari awal dong Mas Pon. Semua kata rindumu semakin membuatku banyak gaya. Saya tuh paling parah kalau urusan nyanyi. Kalau mendatangkan penyanyi bolehlah diandalkan. Wes, tapi luar biasa sudah sempat nyanyi walaupun sedikit. Iya. Tepuk tangan dong. Wes, luar biasa. Ya kan, baik. Ya. Terakhir mungkin klise kali ya, tapi saya pengen dengarkan dong dari Mas Pon harapan ke depannya
terhadap Dimensi dan juga semua teman-teman IO di Indonesia seperti apa? Oh iya, harapan saya ya mewakili teman-teman Dimensi, semoga pandemi ini cepat berlalu karena ini ada hubungannya sama semangat kita bersama. Semakin cepat pandemi ini berlalu, semangat kita akan kembali dan insya Allah rezeki-rezeki yang udah selama ini hilang akan muncul kembali ya. Dan itu sangat penting buat kami dan keluarga masing-masing. Itu aja sih. Yes. Karena jalan rezeki kita mungkin banyakkan di situ ya. Iya, untuk membuat diversifikasi usaha itu ada tantangan lainnya juga. Karena biar gimana apa yang kita ketahui, apa yang kita kuasai benar-benar di dunia kreatif ini. Kalau untuk buat usaha yang lain bukan nggak bisa, tapi mungkin butuh waktu. Betul. Sementara keluarga-keluarga kita semua itu udah nggak bisa menunggu lama. Ini udah gila nih keadaannya. Oke, semoga gitu ini cepat berlalu. Ya kan, kemudian Mas Pon juga kembali ke Dimensi, beraktivitas lagi dengan kru dan keluarga. Ya, insya Allah. Karena Dimensi bisa dikatakan sebagai keluarga kedua ya. Iya, benar. Yes, bekerja dengan keluarga, kemudian malah kadang kembali. Dimensi nomor 1. Oh gitu. Ya baik, terima kasih banyak Mas Pon sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Saya percaya bahwa masih banyak kegiatan yang akan dikerjakan setelah ini seperti main game dan ngerokok ya. Ya. Baik. Iya. Ini Mas Pon gak bisa berhenti ngerokok ya kayaknya. Iya, benar. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa sudah hadir dan sharing kepada viewers BDD. Sekali lagi makin sehat dan semoga tetap jaya walaupun di tengah pandemi ini. Ya, terima kasih. Ya, Mas Pon, Zikal Esriadi pamit mundur. BDD Indonesia, sampai jumpa.